Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 7. Elle tak menjawab, wajahnya sudah merah karena hampir menangis. Aku berangkat kalau begitu, Elle meraih tasnya lalu pergi. Ini sarapannya, teriak Carla. Elle hanya melayangkan tangan ke udara tanda ia menolaknya. Kasihan sekali kamu, Elle, lirik Carla. Tuan mau berangkat sekarang? Tanya Carla. Tapi aku belum buat sarapan, ucapnya lagi. Aku sarapan di kantor saja. Bilang pada Elle, tidak usah menunggu kepulangkanku. Aku mau mampir ke klub selepas pulang dari kantor. Pastikan dia makan, jangan sampai seperti kemarin, pesannya. Carla merasa berdosa karena Elle tidak sarapan kembali pagi ini. Kalau tuannya tahu pasti pria itu semakin marah. Bukan hanya pada Elle, ia pun pasti kena semprot. Dengan cepat, wanita itu menyiapkan sarapan untuk dibawa ke sekolah. Setidaknya, gadis itu tidak pergi dalam keadaan perut kosong. Carla berlari mengejar Elle yang hampir masuk ke dalam mobil. Axel menyiapkan supir sebelum dirinya pergi tadi pagi. Nona? Panggil Carla. Ada apa, Miss? Aku harus segera berangkat, jawab Elle melongokkan wajah di jendela mobil. Ini, untuk sarapan di mobil. Nanti Tuan marah kalau Non tidak sarapan. Dari kemarin loh, Nona belum makan, jelas Carla. Aku tidak lapar, selera makanku hilang. Aku pergi dulu. Elle menutup jendela pintu. Jalan, Pak, ucapnya pada supir. Masih marah? Tanya Jose pada Axel. Tidak. Jawab Axel ketus. Gadis itu tidak akan mau tidur dengan dedinya. Kenapa tidak jujur saja? Bilang kalau tuan itu bukan ayah kandungnya, setidaknya ia tidak merasa bersalah dengan kelakuan kalian. Sebentar lagi dia 17 tahun dan lulus sekolah. Sekalian saja nikahi, ujar Jose enteng. Axel tidak menanggapi usul Jose, ia malah menyibukkan diri di depan laptopnya. Apa jadwalku hari ini? Dan kapan rencana untuk mengambil alih resort itu? Sepertinya agak sulit untuk mengambil alih resort itu. Aku rasa Nona El bisa melakukan itu. Kenapa tidak dibiarkan Nona El tahu soal ayahnya? Dan Tuan bisa jujur dengan ini, kan? Jangan bikin tambah pusing kepalaku, Jose. Bagaimana caranya Elle mau menuruti keinginanku? Aku ingin menguasai hidupnya, sehingga hanya ada namaku dalam hatinya. Cinta? Lakukan itu semua dengan cinta, usul Jose. Cinta? Aku bukan ABG yang melakukan semuanya dengan cinta. Cintaku sudah mati di bawah Hana. Tujuanku hanya satu, buat hidup Leo hancur, kata Axel geram. Cintanya memang begitu besar pada mendiang istrinya, dan kehadiran Elle membuat malapetaka baginya. Seharian, mereka sibuk dengan pekerjaan. Axel merasa tubuhnya sangat lelah, ia putuskan untuk pulang dan tadi ke klub. Aku akan menyetir sendiri, kamu pikirkan saja cara untuk menghancurkan resort itu. Saat hampir bangkrut, kita datang sebagai penyumbang investasi terbesar di sana. Lalu ambil alih secara perlahan, ucapnya lalu berlalu dari pandangan Jose. Dalam perjalanan, Axel memikirkan apa yang disarankan Jose padanya. Ia menyetir sambil memijat kening karena sakit kepala, sudah beberapa hari ini ia menahan hasratnya. Pergi ke klub pun percuma, tak bisa yang dapat ia lakukan selain mabuk. Tak sudi jika harus menyentuh wanita jalong di sana. Mobil yang dikendarainya sudah terparkir di halaman. Bibirnya melengkung saat melihat Elle yang tengah menantikannya, posisinya tetap berada di balik tirai kamar. Ia yakin kalau gadis itu tak bisa jauh darinya. Elle yang melihat kedatangannya langsung pergi, gadis itu menuruni tangga dengan tergesa. Hingga akhirnya, mereka pun bertemu di sana. Elle menghentikan langkah saat berpapasan dengan sang dedi. Turunkan egomu, Elle. Kamu yakin kamu bisa? Elle menyemangati diri. Gadis itu menunjukkan senyum termanisnya pada dedinya. Dedi masih marah padaku? Tanya Elle. Jawab Axel sambil melewati tubuh anak gadisnya. Elle menatap kepergian pria itu dengan hati nanar. Cobalah mengalah, jangan buat Dedi semakin marah. Turuti apa maunya, jangan membantah.
Elle masih ingat akan nasihat Carla tadi selepas pulang sekolah. Tapi ia tengah mempertahankan mahkotanya. Apa itu salah? Elle menyusul Axel, tapi pintu sudah tertutup dan terkunci. Elle menggedor pintu dengan sangat keras. Dedi buka pintunya, izinkan aku masuk, teriak Elle. Pintu itu pun terbuka. Elle melihat ayahnya, yang tengah menggunakan boxer dan bertelanjang dada. Sepertinya, lelaki tua yang terlihat tampan itu akan menyegarkan diri malam ini. Selepas membuka pintu, pria itu tidak bersuara, malah berbalik badan pergi dari sana. Elle menyusul masuk ke dalam. Dedi, maafkan aku. Dedi masih marah padaku soal kemarin. Aku tidak sengaja menendang Dedi. Jangan mendiamkanku. Aku tidak punya siapa-siapa selain Dedi. Lirihnya, aku kesepian. Axel membalikkan tubuh, menatap gadis itu yang tengah menunduk. Dirinya menghela napas. Gadis itu pasti akan seperti itu sebelum ia memaafkannya. Axel menghampirinya, menyentuh kedua pundaknya. Elle mengangkat wajah, menatap pria yang ada di hadapannya. Dedi memaafkanku, kan? Elle memasang wajah melasnya, matanya sudah menggenang karena akan menangis. Axel tak bersuara sama sekali. Ia malah menatap bibir mungil gadis itu, lalu meraih dagu dan menariknya. Mencium bibir ranum gadis itu sekilas. Dedi akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat, ucapnya. Elle terperangah dengan aksi Dedinya. Masih sempat menciumnya dalam keadaan seperti ini, pikirnya. Elle tak bisa menjawab, karena tiba-tiba jantungnya berpacu cepat. Ada perasaan di dalam sana, apalagi dirinya tahu soal Axel yang bukan ayah kandungnya. Perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Mau apa tidak? Tanya Axel. Apa? Apa syaratnya? Puaskan Dedi malam ini, Dedi janji tidak sampai menjeblos. Dedi hanya ingin kamu membantu Dedi, katanya serius. Katakan sesuatu dulu padaku, apa yang membuatku harus membantu, Dedi? Bukankah Dedi, Dediku? Tidak ada anak yang membantu orang tuanya mengeluarkan hasrat nikmatnya. Yakinkan aku jika memang aku harus melakukannya. Axel terdiam sejenak, haruskah ia jujur malam ini? Bagaimana jika gadis itu tak menerima kenyataan tentang ini? Justru itu akan membuatnya kehilangan putrinya. Ayo, katakan sesuatu padaku. Apa yang harus membuatku melakukan ini? Tanya Elle lagi. Setelah Dedi mengatakannya, apa kamu tidak akan berubah? Tetap di sini bersama Dedi? Tentu, jawab Elle tegas. Axel menangkup kedua pipi Elle, menempelkan keningnya di kening gadis itu. Menarik napas sebelum ia mengakui semuanya, jantungnya ikut berdebar dengan cepat. Tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya. Tanpa ia ketahui, Elle akan baik-baik saja. Karena dirinya sudah tahu yang sebenarnya, ia hanya ingin memastikan benar adanya. Dan mendengar pengakuan pria itu secara sadar. Katakan semuanya padaku, kata Elle. Dedi. Lama ia tak melanjutkan ucapannya, terlalu takut untuk mengakuinya. Katakan. Jangan buat aku gemas. Dengus Elle kesal. Dedi. Dedi bukan dadimu. Tidak ada ikatan darah di antara kita, jawab Axel. Are you okay? Tanyanya, melihat Elle sedikit menjauh seolah terkejut. Namun dengan cepat, Axel meraih tubuhnya. Mendekapnya memberi kenyamanan. Lalu di mana Dediku? Apa aku bisa bertemu dengannya? Tanya Elle yang masih berada dalam pelukan laki-laki itu. Cukup Dedi saja yang menjadi orang tuamu. Dia brengsek, dia juga yang sudah membunuh Mommy, istri Dedi. Penuturan Axel membuat Elle terkejut, pasalnya ia baru mengetahui hal ini. Yang ia tahu, Mommy-nya meninggal saat melahirkannya. Apa Dedi pergi lama karena ini? Dedi meninggalkanku karena membenci kehadiranku? Tanyanya penasaran. Tidak, ada urusan yang harus Dedi selesaikan, jawabnya. Ia tak ingin Elle tahu bahwa ia seorang narapidana. Ia tak ingin teman-temannya tahu dan berakhir mengejeknya. Dedi tidak mau kamu pergi, tetaplah bersama Dedi apapun yang terjadi, bisiknya lirih. Elle melepaskan pelukan laki-laki itu, menatapnya dengan dalam. Mencari sebuah cinta di matanya,
Ia tak dapat melihat cinta itu karena Axel menatapnya dengan penuh gairah. Menyentuh bibir, lalu merambat ke leher. Menarik ceruk leher itu lalu mencium bibirnya dengan sangat dalam. Hingga akhirnya, Elle membalas ciuman itu meski sedikit kaku. Tidak ada penghalang baginya untuk melepaskan ciuman itu. Axel membopong tubuh gadis itu setelah melepaskan ciumannya, membawanya ke kamar mandi sehingga melanjutkan permainan di sana. "Dedi," lirih Elle, "aku belum siap jika harus melakukannya sekarang," katanya. "Tidak, Dedi tetap akan menunggu sampai umurmu genap 17 tahun." Axel kembali menciumnya, meraba ke punggung untuk mencari pengait di belakang sana. Axel terus menjelajahi tubuh gadis itu, meraba si kembar dengan sangat lembut. Ciuman semakin panas, Elle pun mengikuti apa yang diarahkan Dedinya. Melepaskan ciuman itu, lalu saling menatap. Lalu menyuruh Elle berjongkok. "Lakukan seperti kemarin," titahnya lirih. Axel melepas penghalang hingga terpampang jelas, besar dan panjang di hadapan Elle. Axel menangkuk kepala gadis itu, dan Elle mulai melakukannya. "Ya, begitu, sayang. Lebih cepat," kata Axel. Mulut Elle penuh dengan makanan enak. Axel menahannya, ia melepas kemudian meraih tubuh Elle dan mendudukkannya di kloset, lalu membuka kedua kaki Elle. "Dedi jangan begitu," tolak Elle. Bagi Elle, ini sangat memalukan karena baru pertama kalinya. "Tidak apa-apa, sekarang gantian, kamu juga harus menikmatinya," ujar Axel. Pria itu membuka celah kecil di bawah sana, bentuknya masih bagus. Axel mengusapnya dari atas sampai bawah dan sebaliknya. "Ah!" Dedi racau Elle. Axel mulai menyusuri gua limbung itu dengan mulutnya. Kenapa disebut gua limbung? Karena jika masuk ke gua itu, ia akan merasa limbung, entah benar atau sekedar hoax. Elle semakin tidak tahan, antara enak dan nikmat. "Ah Dedi!" Elle menjerit keras, saat ada rasa yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yang jelas, nikmat dan enak ia rasakan saat ini. Kedua lututnya melemas setelah merasakan hal yang nikmat pertama kali dalam hidupnya. Axel menarik diri. Ia berdiri lalu bekerja sendiri di depan Elle, dan seketika Elle bermandikan sesuatu yang baru saja menyembur ke area wajah sampai dada. Setelah beberapa menit, mereka pun mandi bersama. Setelah selesai mandi bersama, Axel dan Elle sudah bergelung di dalam selimut yang hangat. Mereka tidur, dalam keadaan Elle merebahkan kepala berbantal di dada Axel. Gadis itu menggambar secara abstrak di dadanya. "Jangan memancing Dedi," bisiknya, seraya menangkap lengan Elle. Gadis itu tidak tahu akan setelahnya jika melakukan itu. "Kenapa?" "Aku suka bulu-bulu ini," ucap Elle polos. "Apa kejadian di kamar mandi ingin terulang?" Elle langsung mengangkat wajah, melihat wajah pria itu dengan seksama. "Mesum, aku mau tidur saja, capek." Elle langsung membelakangi sang Dedi. Axel malah memeluknya dari belakang. "Dedi," panggil Elle. Jawabnya. "Apa Dedi mencintaiku?" Elle menunggu sebuah jawaban yang jujur. "Tidurlah," katanya ngantuk. Karena memang tidak ada cinta, Axel mengabaikan pertanyaan yang tak bisa dijawabnya. Untuk sementara, ia menjalani hidup seperti ini. Kenapa tidak dijawab? Apa Dedi hanya menginginkan tubuhku? Elle membalikkan tubuh, lalu melihat sang Dedi sudah memejamkan mata, cepat sekali tidurnya. Pertanyaanku saja belum dijawab, Elle mengerucutkan bibir lalu ikut tidur. Sementara Axel, ia hanya berpura-pura tidur karena menghindari pertanyaan itu. Sampai pada akhirnya mereka tertidur dengan nyenyak. Carla sudah berkecimpung di dapur seperti biasa. Pagi ini belum melihat penampakan si pemilik rumah, Axel maupun Elle belum bangun. Apa non Elle tidak sekolah? Terus, Tuan Axel juga tumben sekali belum bangun, cerocos Carla sendiri sambil memasak. "Pagi, Carla." Sapa seseorang dari belakangnya, Carla pun membalikkan tubuh. "Jose, kau sudah sarapan?" tanya Carla tiba-tiba. Jose menggelengkan kepala, ia datang untuk menjemput tuannya. Karena ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan. "Kenapa belum sarapan?" "Tidak ada yang memasak."
Tanyanya seraya meledek. Jangan meledekku, siapa yang akan memasak kalau tidak ada istri? Ya, aku kira, kan bisa memasak sendiri, jawabnya sambil tertawa. Jangan menertawakanku, mending kamu buatkan kopi untukku. Aku rindu dengan kopi buatanmu, titahnya merayu. Baiklah. Duduk dan tunggu sebentar. Carla langsung membuatkan kopi, sedangkan Jose menatap punggung wanita itu. Tak lama, Axel datang dengan setelan jas yang sudah rapi dan siap untuk ke kantor. Carla membalikan tubuh, menghampiri meja makan dengan secangkir kopi di tangan. Hanya Jose yang dibuatkan? Axel menatap mereka secara bergantian. Axel tahu kalau mereka memiliki rasa. Tapi gengsinya terlalu besar hingga mencintai secara diam. Tunggu apa lagi? Umur mereka sudah cukup matang untuk menikah, bahkan lebih cocok sudah memiliki seorang anak, pikirnya. Tentu akan aku buatkan, ucap Carla. Non Elle belum bangun? Tanyanya heran. Sudah, aku di sini, Miss. Sahut Elle dengan senyum yang mengembang di bibir. Kirain masih tidur. Carla mulai membuat kopi untuk majikannya, setelah itu menata makanan yang memang sudah ia masak sejak tadi. Ikutlah sarapan di sini, biar berpasangan. Kata Axel, saat Carla akan meninggalkan tempat makan. Elle pun menatap Jose dan Carla secara bergantian. Mereka terlihat grogi, pikirnya. Sudah, duduklah, ucap Axel lagi. Carla pun duduk dan ikut sarapan bersama. Mereka sarapan dengan tenang. Dedi, pulang sekolah aku mau ke rumah Leta, boleh kan? Tanya Elle berharap. Mau apa? Kenapa tidak ajak Leta saja yang kemari? Dedi tidak suka kamu keluyuran. Jawab Axel tanpa menoleh, dia fokus pada makanannya. Saat Dedi tidak ada aku sering ke rumahnya, janji tidak akan kemana-mana. Aku hanya rindu pada Oma Yasmin, omanya Leta. Aku mau menjenguknya, katanya dia sedang sakit, jelas Elle. Dedi tidak terima alasan. Bentaknya Peres. Carla langsung mengusap bahu Elle, menenangkan perasaan gadis itu. Elle melihat Axel tanpa berkedip, matanya memerah karena sedih. Ia sudah menganggap Yasmin bagian keluarganya, karena tidak ada yang dekat selain Leta. Semua teman-teman Elle menganggapnya aneh, hidup tanpa orang tua menjadikannya sebuah ejekan. Jose, kita berangkat sekarang. Ajak Axel, ia bahkan tak menoleh sedikit pun pada Elle. Elle yang kecewa langsung beranjak dari tempatnya, meraih tas lalu pergi. Kamu tidak berangkat dengan Dedi? Tanya Axel sedikit berteriak, karena Elle sudah jauh. Gadis itu tak menjawab karena kesal. Seharusnya jangan melarangnya. Biarkan saja dia pergi ke rumah temannya, kata Jose. Jangan terlalu mengkekang, dia pasti kecewa padamu, Tuan. Lihat, Non Elle tidak ada, ujar Jose. Bersambung.